Salam sejahtera Bapak Ibu keluarga GPD Elsade Magelang yang diberkati Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kadang-kadang membuat kita harus mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Dan percayalah ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan. Menyatakan kuasanya, pembelaannya, bahkan memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Angkatlah tanganmu. Mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Kita akan sama-sama membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Haleluya. Hari-hari ini juga kita adalah jemaat Tuhan GPD Elsade Magelang yang sedang bertekun di dalam doa selama bulan 11. Kita melakukan doa dan berpuasa di hadapan Tuhan supaya kita dihiasi kehidupan kita dengan perhiasan batiniah yang dimurnikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hari ini kita akan belajar dengan judul Angkatlah Tanganmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ini dijelaskan bahwa ada seorang raja yang waktu itu berkuasa. Dan Bapak Ibu dapat melihat kisah-kisah sebelumnya tentang Raja Herodes, ya, ketika Yesus mau disalibkan, apa yang dia lakukan. Dan khususnya pasal 12 ini dikatakan bahwa Herodes mulai bertindak keras terhadap jemaat-jemaat Tuhan, terhadap pelayan-pelayan Tuhan, ya, terhadap orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Herodes melakukan kejahatan yang menyenangkan hati orang Yahudi. Tadi kita sudah baca ayatnya. Dan orang-orang yang dikuasai oleh kejahatan, Bapak Ibu Saudara, akan menjadi buta akan hal-hal yang baik. Dan orang-orang tersebut akan merasa sukacita terhadap penderitaan orang lain. Dan bersukacita, senang atas perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak elok di hadapan Tuhan. Merasa diri menjadi pahlawan yang dapat memberikan kepuasan, yang dapat mendatangkan sukacita bagi orang lain. Dan orang-orang yang semacam ini juga akan senang melihat ketidakadilan. Yang penting bagi mereka adalah membahagiakan diri sendiri. Yang penting bagi mereka aman buat dirinya sendiri. Dan mereka terus berbahagia meskipun ada orang yang harus menjadi korban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang menjelaskan dalam ayat 2 dan 3 Bapak Ibu kita sudah baca. Herodes dan pengikutnya, bahkan orang-orang Yahudi yang tidak menaruh kasih, yang tidak mengikut Tuhan, mereka bahagia ketika Yakobus dihukum mati. Dikatakan dipenggal dengan pedang kepalanya. Hal yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Dan ketika Herodes lihat bahwa hal itu sangat menyenangkan bagi kalangan orang-orang Yahudi yang mengagung-agungkan Herodes sebagai raja yang hebat, yang luar biasa. Dan Herodes sangat senang dengan pujian berdasarkan perbuatannya yang tidak benar. Dikatakan dia juga menangkap saudaranya, yaitu Petrus, dan mempenjarakannya, memasukkannya ke dalam penjara yang berlapis-lapis penjagaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan pada ayat yang lain bahwa ada maksud dan tujuan dari Herodes
memasukkan Petrus dalam penjara. Dia akan dipertontonkan kepada orang Yahudi dan dia pun akan mengalami siksaan yang sama seperti saudaranya, ya. Dan di sini kita melihat ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan melihat Petrus. Tuhan ada di pihak orang-orang yang hidupnya benar dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita juga belajar dari peristiwa apa yang dilakukan oleh Raja Herodes. Sikap anak Tuhan yang sejati di hadapan Tuhan. Sikap anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu bertolak belakang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Herodes. Anak Tuhan akan merasa berduka cita ketika melihat orang lain dihukum. Anak Tuhan akan merasa berduka cita dan tidak nyaman ketika melihat orang lain menderita. Ia akan rela berkorban demi kebaikan, demi kesejahteraan, demi sukacita bagi orang lain yang tertindas. Itu anak Tuhan yang memiliki hati yang penuh kasih, anak Tuhan yang sejati di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan atau kita orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan juga akan memiliki sikap hati, merasakan kesedihan orang lain ketika mengetahui orang itu ya mengalami peristiwa jatuh dalam dosa. Tentu kita tidak bersuka cita atas hal itu. Kita akan mendoakan, bahkan kita menangisi orang yang mungkin kita kenal dan jatuh dalam dosa. Berbanding beda dengan apa yang dilakukan oleh Raja Herodes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya dipenuhi dengan kejahatan seperti Raja Herodes, apa yang dia tabur akan dituainya. Ketika kita tabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menuai kejahatan, maka kita akan menuai malapetaka. Dan juga kalau Bapak Ibu Saudara membaca kelanjutan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ini, di akhir orang yang jahat seperti itu Bapak Ibu, apa yang dia tuai adalah malapetaka. Dijelaskan di dalam ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Akhir hidup Raja Herodes, Bapak Ibu dapat menemukannya pada ayatnya yang ke-23. Dia mati dan dimakan oleh cacing-cacing. Mati karena ditampar oleh malaikat. Karena kesombongan Raja Herodes yang berseru dan bersahutan dengan orang-orang yang mengagungkannya dengan berkata, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Suatu hal yang lucu, tindakan yang lucu Bapak Ibu Herodes lakukan, ini suara Allah. Sejatinya dia adalah manusia biasa seperti kita. Ini hal yang di luar nalar manusia karena mengklaim dirinya menyuarakan suara yang adalah suara Allah. Sama dengan Herodes sedang menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Artinya tidak menghormati Allah, dia sangat sombong dan akhirnya ditampar oleh malaikat. Bapak Ibu, orang yang selalu dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam tindakan, dalam segenap kehidupannya selalu melakukan hal-hal yang jahat, tentu akan menuai malapetaka, akan menuai kematian, hukuman daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Firman Tuhan dikatakan di sana, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita pun belajar dari hal yang dilakukan oleh Herodes. Tidak semena-mena berbuat sesuatu yang rupa-rupanya itu benar dan membuat orang lain bahagia. Tetapi ketika apa yang kita lakukan itu bukanlah kebenaran, mari kita kembali merefleksi diri kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan membahagiakan orang bukan dengan hal yang tidak benar, tapi kita dapat membahagiakan orang dengan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jauhilah kejahatan, bersandarlah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 7, kita sama-sama membuka Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Herodes menganggap dirinya sendiri bijak. Dan dia tidak menjauhi kejahatan, dia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi bagi kita, jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, mari kita hidup takut akan Tuhan, jauhi kejahatan.
supaya kehidupan kita beruntung. Ayat yang ke-8 dijelaskan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ada berkat Bapak Ibu ketika kita menjauhi kejahatan. Tidak hanya kita menjaga kekudusan kita, tetapi ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah duka dan penderitaan kehidupan kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib, perbuatannya heran dengan disertai keajaiban-keajaiban. Selain kita belajar dari kehidupan Herodes, mari kita belajar juga dari kehidupan jemaat dan kehidupan Petrus yang tetap setia meskipun ditindas oleh Raja Herodes, meskipun dipenjarakan. Dikatakan bahwa ada jemaat Tuhan yang bertekun di dalam doa, mendoakan Petrus ketika dia di dalam penjara. Bapak Ibu dapat membacanya pada ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan pada ayatnya yang kelima, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ada jemaat Tuhan yang bertekun berdoa kepada Allah. Ayat 11 dikatakan bahwa Petrus kagum bahwa benar-benar Tuhan telah datang menyelamatkan Petrus dan dia bebas dari tangan Herodes. Ayat 11 Bapak Ibu dikatakan ya, kita melihat di tengah-tengah duka cita, di tengah persoalan, tekanan berat yang dialami oleh Petrus, ada perbuatan Allah yang heran dan ajaib. Petrus merasa heran dengan perbuatan Tuhan dan dikatakan Bapak Ibu di ayat yang ke-9, Petrus merasa tadinya dia tidak sadar bahwa itu adalah malaikat yang diberikan Tuhan untuk membebaskan Petrus. Dikatakan dia merasa bahwa itu mimpi atau penglihatan. Tetapi pada ayat yang ke-11 dia benar-benar sadar bahwa itu adalah Tuhan yang sudah memberikan pembebasan yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Karena Bapak Ibu dapat membacanya sendiri, dikatakan penjara terbuka dengan sendiri, pintu gerbangnya terbuka dengan sendiri, dan Petrus dapat melewati beberapa penjagaan yang menjaganya dengan ketat. Ayat 15 juga keajaiban Tuhan, keheranan perbuatan Tuhan yang terjadi pada jemaat tidak percaya. Mereka berkata kepada Rode yang mendengar Petrus mengetuk pintu dan memanggil. Dia berkata, orang-orang jemaat itu berkata, engkau mengigau, itu bukan Petrus. Karena sejatinya mereka tahu Petrus sedang dalam penjara dan tidak mungkin dia membebaskan dirinya. Karena penjagaannya sangat ketat. Oleh karena itu 2 kali jemaat itu tidak percaya. Mereka heran dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka juga berkata dalam ayat yang sama, itu malaikatnya, itu bukan Petrus, jemaat Tuhan berkata. Dan pada ayatnya yang ke-16, keajaiban, keheranan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mereka tercengang-cengang, mereka heran dengan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ternyata dia benar-benar Petrus yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang sama, yang akan membuat kita tercengang-cengang dengan perbuatannya yang sungguh ajaib, penuh kuasa. Oleh karena itu marilah terus bersemangat mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan tekun di dalam doa Bapak Ibu, supaya kita terus menikmati keajaiban dan perbuatan Tuhan yang heran di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Dia akan turun tangan memberkati, menolong, membebaskan kita dan memimpin kita untuk terus merasakan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dan heran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang luar biasa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau teguh dalam iman kami karena Engkau Allah kami yang bertindak ketika kami mengangkat tangan kami, menyerah kepadamu, berdoa dengan tekun, menyampaikan segala hal yang kami alami di dunia ini. Maka Engkau Allah yang penuh dengan kasih akan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami berterima kasih Tuhan oleh karena Engkau keluarga besar GPD El Shaddai Magelang berada dalam kasih Yesus yang membenarkan, menguduskan dan menebus. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.